Ya, halo. Pada video kali ini kita akan membahas termodinamika ya. Khususnya termodinamika mesin pendingin. Mesin pendingin ini contohnya kulkas ya. Jadi bagaimana sih kinerja atau kinerja dari suatu mesin pendingin ya. Nah, kinerja dari suatu mesin pendingin itu bisa diukur dengan namanya koefisien performansi. Namanya koefisien performansi. Ya. Nah, biasanya ini kadang ada suatu buku yang memberi lambang CP ya. Atau ada buku lain yang memberi lambang KP. Ini maksudnya sama, yaitu koefisien performansi. Apa sih koefisien performansi tersebut? Jadi koefisien performansi itu adalah perbandingan ya. Jadi koefisien performansi itu perbandingan antara kalor yang diserap ya. Kalor yang diserap pada reservoir dingin. Reservoir dingin dengan usaha mesin pendingin tersebut ya. Usaha mesin pendingin tersebut ya. Jadi secara matematis bisa ditulis CP itu sama dengan Q2 dibagi W ya. Atau karena W itu ya bisa diperoleh dari Q1 dikurangi Q2, maka bisa juga dituliskan CP itu Q2 dibagi Q1 dikurangi Q2 ya. Ini rumusnya. Atau kalau misalnya tidak diketahui berapa jumlah kalornya, yang hanya diketahui adalah suhu, maka bisa juga dituliskan CP itu T2 dibagi T1 dikurangi T2. Keterangannya CP itu koefisien ya performansi. Sedangkan Q2 itu kalor yang diserap. Kalor yang diserap pada reservoir dingin. Sedangkan Q1 kalor yang dilepas. Kalor yang dilepas pada reservoir panas ya. Nah, T2 itu suhu pada reservoir dingin. T1 suhu pada reservoir panas ya. Ya, satuan kalor usaha ya. W itu kan usaha ya. Kalor dan usaha ini satuannya itu joule ya. Saya tulis saja joule. Ini juga joule, ini joule. Sedangkan suhu ini satuannya Kelvin ya. Jadi kinerja mesin pendingin kalau secara skematik itu, jika ada mesin pendingin ya, katakanlah ini mesin pendingin. Agak gedean gambarnya biar kalian jelas ya.
Misalkan ini mesin pendingin ya. Nah, si mesin pendingin ini ada kalor yang masuk ya, berupa di sini Q1. Sedangkan ada yang kalor keluar pada reservoir panas. Ya. Bukan Q1 tapi Q2 ya. Ini Q1. Dan juga dia akan dikenakan sebuah usaha atau W. Ya, ini secara gambar skematik pada mesin pendingin ya. Nah, contoh soalnya gimana? Contoh soalnya sebuah kulkas memiliki koefisien performansi 6 jika suhu ruang di luar kulkas adalah 28 derajat Celcius. Berapa suhu paling rendah di dalam kulkas yang dapat diperoleh ya. Jadi mesin pendingin semakin dingin sebenarnya semakin bagus mesinnya ya. Ini kebalikan dari mesin kalor atau mesin bensin ya. Jadi untuk menjawab persoalan ini ya kita jawab yang diketahui CP-nya itu 6. Nah, suhu ruang di luar kulkas berarti suhu mana ini? Suhu pada suhu T1-nya itu sama dengan 28 derajat Celcius. Ya. Jadi suhu pada reservoir panas ya T1 ya 28 derajat Celcius. Kita ubah ke bentuk Kelvin yaitu 28 ditambah 273 hasilnya ya 301 Kelvin. Ya, ini untuk suhu T1 ya. Yang ditanya itu adalah T2. T2-nya berapa ya. Jadi rumus yang kita gunakan kali ini adalah rumus yang ada suhunya yang ini ya. Jadi CP sama dengan T2 dibagi T1 dikurangi T2 ya, dikurangi T2. Kita masukkan ada apa saja di situ. Atau sebelumnya kita utak-atik rumusnya dulu lah. Jadi nanti hasilnya ya karena yang ditanya T2 maka kita kalikan ini dengan kesini ya. CP dikali T1 dikurangi T2 sama dengan T2. Maka ya CP dikali T1 ya dikurangi CP dikali T2 sama dengan T2. Kita kumpulkan T2-nya jadi CP dikali T1 sama dengan ini pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif. Jadi T2 ditambah CP dikali T2 ya. Jadi CP dikali T1, T2-nya kita keluarkan. Jadi 1 ditambah CP dalam kurung ini dikali T2. Maka nilai T2 sama dengan CP dikali T1 dibagi 1 ditambah CP ya. Kita masukkan nilainya T2 sama dengan CP-nya tadi berapa? Ya CP-nya itu 6 dikali T1-nya 301 dikali 301 dibagi 1 ditambah CP-nya 6. Ini akan menghasilkan 258 Kelvin. Atau kalau kita ubah ke derajat Celcius ya, maka hasilnya itu ya untuk derajat Celcius ya 258 dikurangi 273
Hasilnya negatif 15 derajat Celcius. Jadi suhu yang bisa diperoleh di dalam kulkas itu adalah minus 15 derajat Celcius. Sudah cukup dingin untuk membekukan ya ikan ataupun air ya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau belum dimengerti silahkan putar-putar ulang saja video ini sampai kalian paham. Sampai berjumpa di video selanjutnya.